fantastic time here in Indonesia. The scenery is spectacular and everyone is so warm and welcoming. Cuplikan video tadi merupakan contoh penggunaan kecerdasan buatan di bidang robotik. Nah, sebenarnya apa sih kecerdasan buatan itu? Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan dan apa saja di dalamnya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alifian. Perkenalkan, nama saya Naila Gufrani Pabeleona. Saya Muhammad Victor Ali. Saya Alfiana Jihanugraha. Jadi, apa sih kecerdasan buatan itu? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, lalu dimodelkan ke dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi, secara umum, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI memerlukan pengalaman dan data supaya proses berjalannya bisa menjadi lebih baik. Secara garis besar, kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, atau sistem yang dapat bertindak seperti manusia. Lalu yang kedua, thinking humanly, atau sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Yang ketiga, think rationally, atau sistem yang dapat berpikir secara rasional. Lalu yang keempat, ada act rationally, atau sistem yang dapat bertindak secara rasional. Selanjutnya ada komponen AI yang terdiri dari Big Data dan Computing Power. Big Data merupakan sekumpulan data-data yang bersifat besar dan cepat atau kompleks sehingga sulit untuk diuraikan oleh metode tradisional. Analisis industri dari Dr. Carney mendefinisikan Big Data sebagai 3V, yaitu volume, velocity, dan varietas. Kemudian computing power merupakan bagaimana performa dari alat yang digunakan untuk mengolah data-data tersebut. Semakin bagus performa dari alat tersebut, maka akan semakin baik pula hasilnya dan dapat meminimalisir kesalahan yang berakibat fatal. Kemudian tujuan dari AI yang pertama meniru kecerdasan manusia, yang kedua menyelesaikan tugas pengetahuan intensif, yang ketiga, koneksi cerdas antara persepsi dan tindakan. Kemudian ada menciptakan beberapa sistem yang dapat menunjukkan perilaku cerdas, mempelajari hal-hal baru dengan sendirinya, mendemonstrasikan, menjelaskan, kemudian memberikan saran kepada penggunanya. Selanjutnya, membangun mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian cara kerja dari AI. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah data besar yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan algoritma cerdas, menghasilkan suatu pola data yang memungkinkan perangkat lunak untuk belajar dengan sendirinya dari pola atau fitur dalam data tersebut yang kemudian dapat memunculkan kemampuan baru. Yang selanjutnya ada pemanfaatan AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memiliki banyak sekali manfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Di antaranya yaitu 1. Machine learning. Machine learning adalah aplikasi kecerdasan buatan otomatis yang bisa menganalisis tanpa meningkatkan pengalaman dengan diprogram secara eksplisit. Yang kedua ada robot. Tahun 2022 menjadi tahun peluncuran robot pengiriman. Selain itu, ada drone yang bisa digunakan untuk kebutuhan medis di kota-kota besar yang menyerahkan sampel dan reagen dari rumah sakit ke laboratorium dengan lebih cepat. Yang selanjutnya ada AI di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, teknologi AI sering disematkan ke dalam sistem senjata dan pengawasan untuk meningkatkan kinerja. Sehingga AI secara teratur mampu meningkatkan pengenalan target, simulasi dan pelatihan penerbangan, dan pemantauan resiko. Yang selanjutnya ada AI di bidang pendidikan. Di masa pandemi sekarang ini, penggunaan AI dalam bidang pendidikan sangat terlihat manfaatnya. AI memungkinkan setiap pelajar untuk dapat tetap bersekolah melalui platform online meeting. Yang terakhir ada AI di bidang bisnis. Bisnis menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas karyawan mereka. Keuntungan AI untuk perusahaan adalah ia mampu menangani tugas berulang di seluruh organisasi secara sederhana, sehingga setiap karyawan dapat fokus pada solusi kreatif, pemecahan masalah yang rumit, dan pekerjaan yang lebih substansial. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan AI di masa sekarang ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan AI diantaranya yaitu 1. Optimalisasi pekerjaan. Yang kedua, meminimalisir kesalahan atau human error. Yang ketiga, menghemat sumber daya manusia. Dan yang terakhir, menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan AI. Yang pertama, biaya pengembangan yang tinggi.
Yang kedua, mempersempit lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mengancam keamanan digital atau cyber security. Dan yang terakhir, tidak memiliki kreativitas. Sebagai kesimpulan, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan kemampuan yang bahkan dapat menghentikan pekerjaan manusia, kecerdasan buatan dapat bermanfaat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan pertahanan dan keamanan. Di samping itu, AI juga memiliki kekurangan seperti dengan adanya pengurangan pekerjaan manusia. Maka dari itu, manusia harus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya sehingga dapat hidup berdampingan dengan AI.